Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Afnan dan teman-teman semua. Pagi ini kami dari kelompok HG1 akan mempresentasikan materi mengenai ketahanan nasional masa pandemi. Sebelum kita memulai presentasi pada pagi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya dan Diadam sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Damar Khalifa Babil. Perkenalkan, nama saya Nisa Safana Aulia. Perkenalkan, nama saya Salsabila Urashifa. Perkenalkan, nama saya Sarla Malika Handayani. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Selanjutnya akan dimulai pemaparan materi oleh Damar. Untuk Damar, saya persilakan. Baik, Dandi, terima kasih atas kesempatannya. Baik, ya pertama-tama saya akan membahas permasalahan topiknya terlebih dahulu. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19, menyebabkan terganggu stabilitas ketahanan nasional. Gubernur Lemhanas menjelaskan bahwa untuk menjaga stabilitas ketahanan nasional, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Aspek-aspek tersebut adalah ketahanan ideologi, kemudian ada ketahanan politik, ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara. Namun COVID-19 ini juga memberikan dampak pada masing-masing aspek tersebut. Oke, baik. Kemudian saya akan menjelaskan dari aspek ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi di masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini semakin melemah karena situasi dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang juga melemah. Masuknya ideologi baru semakin mudah melalui media sosial dan elektronik untuk membawa ideologi baru yang berpotensi untuk memperlemah ketahanan nasional. Nah, dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan ideologi di masyarakat kurang tangguh dan perlu diperkuat dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Damar atas presentasi yang diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan materi presentasi tentang ketahanan politik. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi ketahanan politik Indonesia ketika turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Dalam aspek politik, masyarakat demokrasi perlu mendukung pemerintah dalam menjalani peraturan yang dibuat dalam rangka memerangi pandemi. Jika dalam pembuatan kebijakan ini pemerintah masih memiliki kekurangan, masyarakat diperkenankan dalam memberikan kritik dan masukan untuk pemerintah. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarla. Terima kasih Dandi atas waktu yang telah diberikan. Dalam ketahanan ekonomi, COVID-19 sangat memberikan dampak yang negatif, di mana banyak para pekerja yang di-PHK. Karena di tengah pandemi, perusahaan kesulitan membayar gaji para karyawannya. Kedua, turunnya daya beli masyarakat. Akibat di-PHK tersebut, masyarakat tidak memiliki pemasukan yang tetap setiap bulannya, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak berbelanja. Ketiga, masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena tidak adanya pemasukan yang tetap dan meningkatnya kebutuhan di tengah pandemi, maka masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat, UMKM kesulitan mendapat penghasilan. Hal ini berhubungan dengan melemahnya daya beli masyarakat, sehingga para UMKM sulit untuk mendapatkan penghasilan. Serta dampak yang kelima adalah terganggunya aktivitas ekspor-impor. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sarla atas materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah materi ketahanan sosial budaya yang akan diberikan oleh Nisa. Terima kasih kepada moderator, saya akan membawakan ketahanan sosial budaya. Dalam sosial budaya ditandai dengan adanya perubahan sosial budaya bagi masyarakat khususnya, baik itu terhadap perilaku sosial masyarakat, misalnya saja yang selalu bersama-sama dalam menjalankan sebuah kegiatan, nilai budaya masyarakat yang mulai luntur karena kurangnya interaksi dan sosialisasi masyarakat akibat pemberlakuan sosial atau physical distancing, hingga kondisi sosial masyarakat yang hampir terpuruk akibat dampak PHK, kurangnya akses turis atau wisatawan di kota-kota Indonesia yang terjadi karena pembatasan sosial, hingga penurunan pendapatan masyarakat. Sekian pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa atas materi yang disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila. Salsabila, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Dalam ketahanan, pertahanan, dan keamanan, pandemi berdampak negatif dan menjadi bumerang bagi negara, khususnya terkait kebijakan pembebasan narapidana. Lalu munculnya kejahatan-kejahatan yang baru dan semakin berani dilakukan tanpa memandang akibat hukumnya seperti hoax, cybercrime,
pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan. Indonesia tidak dapat memandang bahwa COVID-19 sebagai situasi ancaman kesehatan semata. Pemerintah harus merumuskan bagaimana caranya untuk menghambat penyebaran virus corona yang berkepanjangan dan tetap memiliki kekuatan untuk bertahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa atas pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Nisa. Terima kasih kepada moderator, saya akan menjelaskan tentang sikap HG pada permasalahan. Semenjak adanya COVID-19 telah memberikan dampak negatif bagi aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga dengan terganggunya aspek-aspek tersebut menyebabkan stabilitas ketahanan nasional juga terganggu. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka kita dapat menentukan solusi berlandaskan materi demokrasi Indonesia, negara hukum dan HAM, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa atas materi yang disampaikan. Selanjutnya hipotesis yang akan saya bacakan. Yang pertama, memberikan bantuan sosial berupa sembako serta bantuan langsung tunai dari pemerintah, memberikan kredit modal kerja dengan suku bunga yang rendah melalui deposito atau giro bagi para UMKM, digitalisasi UMKM untuk mempermudah pemasaran produk di tengah pandemi melalui media sosial atau marketplace, membeli barang dan jasa dari para pelaku UMKM, dan membeli barang-barang dalam negeri. Hipotesis yang kedua, dalam pertahanan dan keamanan, pandemi berdampak negatif dan menjadi bumerang bagi negara khususnya terkait kebijakan pembebasan narapidana. Lalu muncullah kejahatan-kejahatan yang baru dan semakin berani dilakukan tanpa memandang akibat hukumnya seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan. Indonesia tidak dapat memandang bahwa COVID-19 sebagai situasi ancaman kesehatan semata. Pemerintah harus merumuskan bagaimana caranya untuk menghambat penyebaran virus corona berkepanjangan dan tetap memiliki kekuatan untuk bertahan. Hipotesis selanjutnya, semua kegiatan demokrasi yang dilaksanakan secara online untuk menghindari kerumunan sosial. Dan hipotesis yang keempat, solusi untuk mengatasi menurunnya stabilitas politik adalah dengan mendukung dan menjalankan program pemerintah dengan baik, sesuai dengan landasan politik demokrasi. Masyarakat pun perlu memberikan kritik, ulasan, dan masukan jika masih ada kekurangan dalam kebijakan yang ditetapkan. Dan hipotesis yang terakhir adalah, solusi terkait menurunnya ketahanan ideologi dapat dipraktikkan dengan memposisikan kembali Pancasila sebagai dasar negara, juga menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara untuk memberi pedoman dan arah bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam bersikap dan berbuat. Oke, selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Abil. Baik, terima kasih Dandi atas kesempatannya. Kemudian saya akan menjelaskan usulan alternatif solusi. Yang pertama, berdasarkan aspek kekayaan alam, kita bisa memanfaatkan kekayaan dalam alam Indonesia untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian dalam negeri. Kemudian, dengan kita mengelola demokrasi, berkaitan dengan kebebasan informasi dan menghadirkan lembaga independen yang menjadi mediator untuk mengatasi potensi konflik dalam masyarakat, terutama konflik dalam informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian ketiga, semua kegiatan demokrasi yang dilaksanakan secara online untuk menghindari kerumunan sosial. Yang keempat, dalam kegiatan politik, pemerintah turut melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan. Dan yang terakhir, melakukan kajian jangka menengah dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke generasi muda. Kemudian dari usulan alternatif solusi tadi, kita memilih beberapa solusi, yaitu pertama memanfaatkan kekayaan dalam alam Indonesia untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian dalam negeri. Kemudian tadi mengelola demokrasi berkaitan dengan kebebasan informasi untuk menghadirkan lembaga independen yang menjadi mediator untuk mengatasi potensi konflik dalam masyarakat, terutama konflik dalam informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian juga tadi semua kegiatan demokrasi yang dilakukan dan dilaksanakan secara online untuk menghindari kerumunan sosial. Kemudian juga dalam kegiatan politik, pemerintah turut melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan. Dan terakhir, alternatif solusi yang dipilih tadi melakukan kajian jangka menengah dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke generasi muda. Baik, sekian. Terima kasih. Dikembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Habil atas materi yang disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa. Salsa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini sikap HG pada solusi terpilih yang pertama, membeli serta menggunakan barang dalam negeri untuk memulihkan perekonomian Indonesia serta mendukung para UMKM untuk tetap bertahan di tengah pandemi. Yang kedua, tidak termakan hoax dan juga berhati-hati dalam memilah informasi yang membahayakan ketahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, menjaga jarak antar masyarakat serta mematuhi peraturan pemerintah agar demokrasi di tengah pandemi dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, bergerak aktif membantu program kerja pemerintah dalam rangka mengurangi angka penyebaran positif virus COVID-19. Yang kelima adalah senantiasa memahami, menerapkan, serta menyiarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan meningkatkan ketahanan ideologi pada generasi muda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Salsa atas materi yang disampaikan. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Sarla. Terima kasih Dandi atas waktu yang telah diberikan. Berdasarkan semua penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 yang telah stabilitas ketahanan nasional dapat diatasi dengan berbagai solusi. Pertama, memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian dalam negeri. Kedua, mengelola demokrasi berkaitan dengan kebebasan informasi dengan menghadirkan lembaga independen yang menjadi mediator untuk mengatasi potensi konflik dalam masyarakat, terutama konflik dalam informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, melakukan semua kegiatan demokrasi secara online untuk menghindari kerumunan sosial. Keempat, dalam kegiatan politik, pemerintah turut melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan. Dan terakhir, melakukan kajian jangka menengah dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke generasi muda. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sarla dan teman-teman atas materi yang disampaikan pada hari ini. Kami dari kelompok HG1 minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.